Sahabat, senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Kemah Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Kita akan berbincang tentang salah satu hal penting di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai konflik. Topik kita hari ini adalah proses transformasi konflik, dan untuk memperbincangkan hal ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry. Selamat datang Pak Mul. Selamat datang Pak Arlianus, terima kasih. Saya boleh panggil Pak Mul saja ya? Ya, silakan. Ya. Pak Pendeta Mulyadi adalah pendeta GKI yang berbasis pelayan di GKI Muara Karang, dan ia juga adalah seorang pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, STF Jakarta, mengampu bidang apa Pak? Studi perdamaian. Studi perdamaian. Dan, proses kelompok. Sekarang saya sedang mengampu juga okultisme dan eksorsisme. Oh, jadi bagian okultisme ini terlihat dari mana nih Pak? Dari semua. Wah, hati-hati, nanti saya minta nanti saran apakah di sini ada hal-hal yang perlu di. Baik Pak Mul, kita mulai percakapan kita. Saya mulai dari pertanyaan yang agak relatif mendasar ya Pak. Begini, apa sih peristiwa atau interaksi seperti apa sih yang kita dapat sebut sebagai konflik? Apakah misalnya kalau saya dengan Pak Mul berdebat tajam tentang sesuatu, apakah itu sudah berarti kita sedang berkonflik? Apa sih konflik itu Pak? Baik, terima kasih Pak Arlianus. Jadi sebenarnya kalau sampai pada perdebatan atau percakapan itu tidak bisa kita kategorikan sebagai konflik. Ada pemahaman tradisional memang tentang konflik. Jadi pemahaman tradisional itu mengatakan bahwa konflik itu kesalahpahaman. Konflik adalah sebuah peristiwa orang-orang yang bahkan sampai menyebutnya penyakit, begitu kan ya. Bahkan di dalam pemahaman tradisional, orang mengatakan bahwa konflik itu aib. Nah, tetapi di dalam perkembangannya sebenarnya harus dipahami bahwa konflik itu hal yang biasa. Konflik itu wajar, semua orang mengalaminya. Sesuatu yang manusiawi. Manusiawi, sangat manusiawi. Jadi orang tidak boleh merasa bersalah kalau dia berada dalam sebuah konflik. Yang tidak boleh terjadi adalah kalau dari proses konflik jadi permusuhan. Nah, ini yang terjadi. Itu konflik yang membuat orang kemudian jadi melewati fase itu. Di dalam kajian studi, seluruh studi merujuk kepada pemahaman konflik dari bahasa Mandarin, Wei dan Zi. Wei itu bahaya, dan Zi adalah kesempatan. Bahaya dan kesempatan. Betul. Jadi dalam konflik ada bahaya. Kalau dia tidak dikelola dengan baik. Kalau dia dibiarkan terus begitu ya, itu bahaya. Bahayanya apa? Orang kemudian tidak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan baik. Karena dia mengabaikan segala sesuatu. Tapi sebenarnya konflik adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk orang bisa mengenal kepribadian orang. Jadi saya bisa mengenal kepribadian Pak Arlianus dengan baik ketika kita menghadapi sebuah proses. Nah, proses ini yang kemudian kita sebut orang mengalami fase-fase yang baik. Pengenalan yang baik kepada seseorang itu membutuhkan di dalam diri saya misalnya ada proses-proses yang harus saya kerjakan untuk saya bisa mengerti. Nah, itu konflik di dalam konflik internal begitu. Internal maupun kemudian secara eksternal kepada seseorang. Ini proses yang luar biasa. Konflik melahirkan pengenalan yang lebih mendalam begitu maksudnya. Baik, benar sekali. Nah, itu yang dari kata Ji. Nah, tetapi kalau kemudian orang bertumpu kepada Wei, maka konflik itu justru semakin meredam, semakin mendalam, semakin orang jadi dendam begitu ya. Saya jadi kesel banget sama Pak Arlianus gitu. Itu kalau pokoknya berusaha menghindar bertemu dengan Pak Arlianus, maka saya tidak akan pernah bisa mengenali Pak Arlianus, karakternya, kepribadiannya. Justru kalau saya kenal Pak Arlianus, saya jadi tahu bagaimana caranya saya harus berbicara dengan Pak Arlianus. Saya kenal situasinya, ada momen yang baik sehingga itu menjadi peluang bagus. Dan
ini bisa dikerjakan di dalam rumah, suami dan istri. Ketika dia berkonflik, terjadi sesuatu yang tidak saling bisa dipertemukan begitu. Dengan konflik yang positif, dia jadi mengenali kehidupannya. Oh, aku jadi paham. Kan itu yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga juga. Jadi konflik sebenarnya pada dasarnya bersifat dalam tanda kutip netral. Netral. Bagaimana kita meresponsnya itu yang tadi apa? Bahaya dan kesempatan. Ya. Bahaya terjadi ketika konflik membuat kita membatasi diri gitu, membuat pagar ya Pak. Betul. Tembok. Betul. Jadi tadi ada gap. Ya, jadi nggak bisa mengenal dengan baik. Betul. Sehingga dengan tidak mengenal tidak bisa memperlakukan. Nah, tadi Pak Mul di awal mengatakan ada memang pandangan tradisional. Apakah yang sudah Pak Mul sampaikan ini itu masih dalam pandangan tradisional atau ada pandangan-pandangan yang lain tentang konflik, Pak? Ya. Jadi itu yang tradisional ya. Tetapi yang lain adalah ketika ditransformasi sebenarnya konflik itu wajar. Semua orang mengalaminya. Dan ini adalah sebuah ruang bagi seseorang untuk mengoptimalkan keberadaan dirinya, sekaligus juga proses pemberdayaan terjadi pada dirinya. Mengakui adanya konflik itu berisiko, tetapi tidak mengakui adanya konflik jauh lebih berisiko. Ini yang dalam proses transformasi, dalam proses yang lebih maju begitu ya. Karena kalau kita terus-menerus berada di dalam situasi yang tradisional, orang kemudian mengabaikan. Misalnya contoh, dalam pelatihan biasanya kami menggunakan kursi diletakkan di tengah begitu ya. Lalu kita meminta kepada para peserta untuk bersikap terhadap kursi itu. Ada orang yang kemudian memilih untuk menjauh dari kursi itu. Saya tidak mau, saya tidak suka. Ada orang yang diam saja di tempat. Diam dalam beberapa pengertian. Ada yang mengamati untuk bisa berproses ke dalam, itu positif. Tapi ada yang diam, udah itu bukan urusan saya. That is not my business. Nah, kalau sampai terjadi itu, maka sebenarnya tidak akan pernah konflik itu memberi dampak positif kepada kita. Karena di tengah-tengah konflik seperti itu, dia akan terus-menerus bergejolak dan dibiarkan. Nah, proses pembiaran ini yang berbahaya sebenarnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan pemberdayaan sampai kemudian mengoptimalkan peran setiap orang, sampai setiap orang kemudian berdaya bersama-sama untuk mengatasi sebuah konflik. Ya, jadi kalau tadi dalam pandangan apa bisa dikatakan pandangan modern begitu tentang konflik, tadi Pak Mul mengatakan bahwa memandang konflik sebagai sesuatu yang wajar saja, tapi mari kita berproses di dalamnya sehingga terjadi justru dampak-dampak yang positif dalam hidup kita melalui konflik itu, begitu maksudnya Pak? Betul, dan itu jadi konstruktif loh. Ya. Karena kemudian jadi begini, kalau seseorang berkonflik kemudian jadi kenal pada orang, maka dia punya kemungkinan relasi lebih baik. Contoh, kalau orang kemudian berkonflik secara negatif lalu kemudian semakin menjauh, itu tidak akan ada kerja yang bisa lebih baik yang dilakukan. Karena masing-masing berada pada sendiri-sendiri. Saya harus membedakan antara persaingan ya, karena persaingan tuh perlu juga secara positif. Tapi ini memang menjauh, memilih untuk tidak berinteraksi. Nah, itu kan berarti tidak akan terjadi sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Saya teringat pada ekspresi yang disampaikan oleh misalnya Stephen Covey. Kalau orang tidak bersinergi, maka orang tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, di sanalah pentingnya konflik secara positif dipahami. Nah, kalau ya kan tadi Pak Mul mengatakan bahwa melalui konflik sebenarnya kalau kita bisa merespons dengan baik, kita dapat mengenal orang lain dengan semakin baik dan olehnya kita bisa merespons dia ya atau bersikap padanya dengan lebih tepat. Nah, kalau dibandingkan nih Pak, untuk mengenal orang lain, di mana kita bisa lebih mampu mengenal apakah dalam situasi yang damai atau dalam keadaan konfliktual, di manakah proses pengenalan yang lebih tajam, lebih mendalam itu terjadi dalam situasi yang relatif damai atau dalam situasi konfliktual? Mungkin begini Pak Arlianus, kalau orang sedang dalam keadaan damai, tingkat pemberian dirinya kan tinggi.
Jadi dia tidak menemukan sesuatu gitu ya. Bahkan hampir ya sudahlah, sudah biasa begitu. Tapi justru ketika konflik dia mendapat sesuatu yang lebih besar. Karena apa? Karena upaya dia untuk memberi dirinya lebih tinggi. Upaya dia untuk mengekspresikan dan memahaminya lebih tinggi. Ada effort lebih besar. Kalau saya dengan Pak Arlianus biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu, ya sudah, ngobrol pun bahkan kedekatan seseorang itu bisa menghilangkan tata krama. Semakin dekat orang tidak punya tata krama. Tapi karena kita pernah berkonflik, saya jadi tahu bagaimana caranya masuk ke rumah Pak Arlianus misalnya. Saya jadi mengerti bagaimana berproses, dan dari situ kemudian saya lebih menghormati, menghargai keberadaan Pak Arlianus. Sebab saya jadi tahu bahwa di sisi ini Pak Arlianus tidak suka, di sisi itu Pak Arlianus oke. Maka saya menempatkan itu berdasarkan peristiwa itu. Kalau tidak ada konflik, kalau semua berjalan biasa saja begitu ya, seperti air yang mengalir saja, jadi saya tidak tahu bahwa sebenarnya yang itu tuh Pak Arlianus nggak suka. Ya oke-oke aja sudah. Tapi sebenarnya Pak Arlianus nggak suka. Nanti tiba-tiba meledak ketika ada momen. Ini sudah yang kesekian kali saya perhatikan. Lah kenapa nggak ngomong dari awal gitu kan ya? Kalau dari awal sudah dipercakapkan, dipersiapkan dengan baik, maka saya jadi mengerti. Nah ini yang kemudian dibedakan dari orang yang kalau teks Alkitab mengatakan bebal, itu memang agak sulit. Prosesnya akan panjang, fasenya lain. Ini agak sedikit tegar tengkuk gitu. Ini agak sulit untuk kita percakapkan di dalam proses terminologi gitu ya. Kalau begitu Pak Mul, ya ini saya mencoba bertanya dari dari aspek berusaha mengkritisinya. Apakah itu berarti bahwa supaya saya bisa mengenal Pak Mul, saya harus ciptakan konflik dengan Pak Mul dulu? Sebab kalau kita biasa-biasa aja, saya nggak akan mengenal dengan lebih baik Pak Mul. Atau sebenarnya if conflict happen, kalau jadi bukan andaikan terjadi konflik, manfaatkanlah itu untuk mengenal dengan lebih mendalam begitu, Pak Mul. Ya, pemahamannya bukan demikian tentu ya. Tapi maksudnya adalah konflik secara positif itu adalah ketika seseorang juga bersedia untuk mengungkapkan perasaannya, menyampaikan hal-hal yang dia sendiri tidak nyaman, dan itu akan jauh lebih baik. Jadi bukan mencipta konflik supaya mengenal lebih baik ya. Enggak. Saya lempar Pak Mul dengan HP supaya kita konflik. Oh ternyata kalau dia dilempar HP dia nggak suka. Bukan itu tentu. Bukan itu ya. Tapi ada sebuah upaya di dalam diri setiap orang untuk memahami kehidupan orang lain, dan dia sendiri sebenarnya berproses dalam dirinya. Mungkin kata itu lebih tepat. Berproses. Kalau dalam situasi damai mungkin kita lebih dalam tanda kutip menahan diri untuk tidak menyampaikan keberatan tertentu barangkali. Begitu konflik kan mungkin uncontrollable, jadi semua aslinya keluar begitu kali ya Pak Mulya. Ya, tapi sebenarnya kalau yang baik itu adalah di tengah suasana damai kita mengekspresikan. Mestinya begitu. Nah, itu yang akan jadi lebih bagus. Sehingga konflik tidak terjadi, nggak perlu terjadi, tapi kita saling mengenal. Betul, konfliknya bukan lagi dalam bentuk yang konfrontasi, tetapi lebih kepada upaya-upaya secara damai mempertemukan orang, dan orang lebih enak bicara. Jadi konflik nggak selalu harus konfrontasi. Tidak selalu harus konfrontatif. Karena dalam proses konflik itu orang bisa berbicara. Dalam relasi yang damai bisa juga sedang terjadi konflik. Betul. Dan itu bisa dan bahkan mungkin perlu diciptakan. Supaya apa? Supaya orang jadi tahu pada nilai-nilai tertentu. Diciptakan yang saya maksudkan bukan kemudian seperti tadi ya, tidak konfrontatif, tetapi lebih mengungkapkan, mengekspresikan. Pak Arlianus, saya perlu sampaikannya, saya harus mengatakan kepada Bapak. Ini kan dalam tata krama yang enak tuh. Saya dalam relasi yang baik sebenarnya bisa saja sedang terjadi apa yang disebut sebagai konflik. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlinus Larosa. Kita sedang berbincang tentang proses transformasi konflik bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry. Pak Mul, kita lanjut ya Pak. Di ujung segmen 1 tadi kan saya menegaskan pernyataan Bapak bahwa di tengah-tengah situasi yang damai, relasi yang betul-betul damai ya, bersahabat, sebenarnya bisa sedang terjadi apa yang disebut sebagai konflik. Bisa dijelaskan sedikit lebih mendalam atau praktis ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Arlianus. Jadi memang orang itu kalau sedang berdamai tingkat pemahamannya tinggi sekali. Oke. Padahal sebenarnya mungkin ya dia punya kegelisahan-kegelisahan. Nah, akan sangat baik jika kegelisahan-kegelisahan itu di dalam damai itu disampaikan. Dan kalau disampaikan seperti itu, akan terjadi ruang pemahaman lebih tinggi. Karena saya jadi mengerti sebenarnya pada sisi-sisi tertentu Pak Arlianus nggak siap dengan kondisi demikian. Tapi karena kita berdamai, ruang pemahamannya tinggi, ya sudah saya simpan saja. Tapi sebenarnya saya nggak bisa begitu. Nah, kalau itu diteruskan, bahayanya adalah kalau ada trigger, ada pemicu, nanti tiba-tiba aku mengingat loh 6 tahun yang lalu gitu ya, dibicarakan demikian, sebenarnya aku nggak nyaman. Itu kan saya membiarkan Pak Arlianus hidup di dalam kegelisahan. Itu tidak sehat. Akan jauh lebih baik kalau kemudian di dalam, justru penting sekali dalam damai kita mempercakapkan hal-hal yang konfliktual itu. Akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bagus, dan ruang perdamaian jauh lebih tinggi. Sehingga disitulah kesempatan kita untuk semakin memahami. Memang dibutuhkan cara bicara, bagaimana menyampaikan sesuatu. Kalau Pak Eka Dharma Putra selalu mengatakan, jangan sampai kemudian kita berbicara tapi menyakiti orang. Itu saya selalu pakai sumber ini untuk teman-teman pemuda di buku 10 tipe orang yang paling menyebalkan dan cara menghadapi secara alkitabiah. Pak Eka menggambarkan sesuatu dengan sangat menarik. Bagaimana membuat jembatan katanya untuk supaya orang bisa membangun pemahaman ini. Ya, jadi ketika ada percakapan yang sangat cool, yang sangat damai begitu, tapi sedang memperbincangkan dua hal yang punya perbedaan yang tajam dan punya argumen yang sama-sama kokoh, sebenarnya walaupun relasi sedang damai, itu sebenarnya sedang terjadi itu percakapan konfliktual, begitu ya Pak? Betul ya. Oke, baik. Dan bisa diproses dengan lebih baik. Ya. Oke Pak Mul, supaya bisa lebih konkret ya. Kalau kita menggambarkan konflik yang terjadi di antara orang-orang, mungkin orang nanti tersinggung, Pak. Jadi saya kutip saja kisah konflik yang cukup kuno di Alkitab. Kan kita mengenal kisah konflik Esau dan Yakub ya. Oh, oke. Ya. Bisakah ini dianalisis dari perspektif bagaimana ini, kalau apakah di situ ada, apakah ini konflik yang destruktif, yang bagaimana tahap-tahap mereka di sana? Silakan Pak Mul. Nah, ini menarik Pak Arlianus, karena sebenarnya konflik Esau dan Yakub itu destruktif. Oke. Secara prinsip ya. Ya, di awal sekali ketika ayah mereka meninggal, Esau tuh mengatakan begini, masa-masa berkabung ayahku tinggal sedikit lagi. Itu artinya secara waktu sudah ya dekat. Kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi ada masa berkabung sedemikian rupa ya. Dalam ruang seperti itu, kemudian dia katakan, setelah selesai aku bunuh dia.
kita bisa membayangkan betapa destruktif itu. Ada sebuah pemikiran untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam perjalanan cerita ini kemudian kita menemukan kalau di teks Alkitab Kejadian 33 itu seolah-olah pertemuannya saja toh. Sekarang saya mau mengajak kita bersama-sama Pak Arlianus. Coba kita bayangkan kalau misalnya di antara kita berdua terjadi konflik yang demikian. Saya berpikir di dalam pikiran saya nih, kalau saya ketemu Pak Arlianus, saya bunuh dia. Wajah saya seperti apa, Pak? Rasanya bukan wajah damai lah, kira-kira begitu. Kecuali Anda adalah pembunuh berdarah dingin. Berpura-pura begitu ya. Saya membayangkan kekesalan hatinya ini. Dan saya membayangkan Pak Arlianus membayangkan wajah saya itu sedemikian rupa. Kira-kira ketakutan gitu ya. Nah, itu sebabnya ketika akan bertemu dengan Esau, ketika Yakub akan bertemu dengan Esau, ia sudah menyiapkan segala sesuatu, dipilah-pilah lah anaknya, strateginya demikian rupa. Saya mencoba merekayasa ya, ini rekayasa saya. Jadi kalau terjadi sesuatu, kamu kabur gampang gitu, kira-kira begitu ya. Karena gambarannya masih sangat negatif. Peluang konflik. Karena yang pertama tadi membunuh itu ada terus kan. Nah, tapi yang terjadi justru pembalikan dari itu. Ketika bertemu, Esau itu dari jauh wajahnya tidak lagi wajah yang menyeramkan. Wajahnya penuh damai. Dari mana kita tahu? Ketika digambarkan di kitab Kejadian 33 itu dilukiskan gitu ya. Ketika diberikan sesuatu, tolonglah diterima, Esau kan menolak itu. Penolakan itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah kebencian, tetapi dia melihat sesuatu yang lain. Dan pada momen itu kemudian Yakub mengatakan begini, karena melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Itu ditemukan ketika Yakub bergulat dengan Allah. Dan ketika itu dia memandang wajah Allah pada momen itu, sebuah wajah yang sedemikian rupa. Di dalam pemahaman itu kemudian diperlihatkanlah itu pada, atau ditunjukkanlah itu pada wajah Esau. Tentu bukan wajah yang itu, tetapi yang dimaksudkan adalah wajah yang penuh damai. Esau melepaskan segala beban yang ia rasakan pada masa lampau, dan ia memilih untuk membangun sebuah kehidupan baru di dalam damai. Dan di sini kita mesti memahami bersama-sama bahwa di dalam proses itu Esau tidak bisa melupakan masa lalunya. Maka dalam konflik itu kita jangan sekali-kali menggunakan lupakanlah. Enggak ada, enggak mungkin. Itu bagian dari diri. Bagian dari diri. Setiap orang yang berusaha melupakan, maka dia sebenarnya sedang membangun ingatan, mengembalikan ingatan. Dan Esau tidak mau dalam hidup itu. Tapi Esau memilih untuk membangun sebuah kehidupan baru yang penuh damai. Jadi kalau di dalam teks kita memahami itu, kita melihat sebuah rentang yang luar biasa sepanjang bertahun-tahun. Kenapa bertahun-tahun? Karena Yakub punya anak, punya istri, dan bahkan anaknya banyak, begitu kan? Itu kan bukan 1 tahun 2 tahun. Kalau dikategorikan dari kedua istri dan gundik-gundiknya lah, budak-budaknya begitu, masing-masing 1 tahun saja itu paling tidak butuh butuh waktu 4-5 tahun gitu. Tapi menurut saya itu pasti lebih. Buktinya apa? Dia bekerja dulu 7 tahun, 7 tahun yang kedua gitu kan ya. Itu rentang waktu yang panjang sekali. Sepanjang waktu itu pikiran Yakub itu diganggu terus dengan keadaan Esau. Padahal di satu sisi Esau sudah mempunyai perspektif yang berbeda. Move on dia. Sudah selesai. Untuk dia hidup dalam damai jauh lebih penting. Nah ini yang saya kira harus kita pikirkan, harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita terus-menerus mencurigai orang dengan keadaan yang demikian, kita sendiri menderita. Kita yang hancur. Yang hancur. Jangan-jangan orang itu sudah nggak mikirin lagi. Nah, proses perdamaian ini yang menarik, karena di dalam proses perdamaian itu ada beberapa hal yang mesti diperhatikan juga, ada spektrumnya gitu ya. Tapi memang nggak dijelaskan ya apa yang membuat
siapa namanya Esau ini mengalami transformasi, itu mengalami perubahan. Tadinya ingin membunuh, sama tadi Pak Mul bilang ingin hidup damai. Nggak dijelaskan. Tidak ada teks Alkitab kita memang tidak memberikan gambaran itu, tapi menurut saya memang penting untuk kita pahami bukan pada itunya, tetapi lebih pada tindakan yang lebih konkret yang dilakukan. Tadi Pak Mul kan terakhir bilang ada beberapa tahap-tahap yang mesti terjadi dalam proses transformasi itu. Ya. Dari sudut teoritis apa? Ada tahapan misalnya bernegosiasi begitu ya. Dan banyak hal. Jadi ada banyak tahapnya. Ya. Kita mungkin tidak cukup waktu untuk bicara, kita akan bicarakan pada episode-episode yang lain nanti. Tapi gini Pak Mul, ada orang yang berpikir begini, dan mungkin berkaca dari ini juga bisa berkaca dari kisah Esau ini, Yakub, bahwa konflik itu ya nggak usah diapa-apakan sebenarnya. Biarin aja, biarin waktu Kain ini kan kayak siapa tadi, Daud, Esau kan dengan lama itu ternyata si Yakub memang masih takut, tetapi Esaunya udah membereskan konflik bagi dirinya sendiri. Udah biarin aja, nggak usah. Kalau kita membicarakan malah jangan-jangan akan muncul konflik baru, atau malah semakin salah ngomong nanti kita semakin terluka begitu. Komentar Pak Mul tentang ini gimana? Ya. Itu yang memang saya harus akui bahwa di tengah-tengah masyarakat ya banyak yang punya pendapat demikian. Tapi bisakah kita membayangkan bahwa dengan situasi itu sebenarnya ada orang yang sedang menderita? Karena belum tentu di tengah-tengah perjalanan waktu kita punya momen untuk menyelesaikannya. Maaf nih, seandainya gitu ya, salah satu meninggal misalnya ya, dan meninggal di dalam sebuah luka gitu. Kita belum sempat menyelesaikan luka itu, kita sendiri terluka jadinya. Merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Saya pernah diminta oleh seseorang untuk mempertemukan begitu ya, tapi kondisinya memang sulit dan tidak sampai rampung begitu ya dalam proses mempertemukan ini, dan betul-betul yang bersangkutan meninggal gitu. Jadi ada ada beban, ada kenangan-kenangan, ada memori-memori yang tidak selesai. Dan akibatnya apa? Seseorang ini bertanya ke saya, ini kalau begini saya Tuhan ampuni nggak ya? Saya sampaikan, saya sulit menjawab itu. Tapi kalau Anda ingin merasa berdamai, ya tentu Anda harus memperbaiki sesuatu supaya peristiwa yang seperti itu jangan terjadi. Tapi secara prinsip tidak bisa kita mempercayakan kepada waktu. Karena butuh sesuatu yang harus kita kerjakan dengan kuat. Berbicara dengan tenang, membicarakan sesuatu dengan lega. Nah, ini akan berbeda Pak Arlianus jika yang bersangkutan menolak. Nah, saya sudah tidak bersalah dalam tanda kutip gitu ya. Walaupun tentu kerinduannya adalah disambut. Biasanya kalau sudah seperti itu butuh orang ketiga lah begitu ya. Jadi artinya Pak Mul, menurut Pak Mul, kalau kita merasakan ada konflik ya, apalagi kalau sifatnya konfrontatif tadi ya, antara kita dengan entah siapapun, jangan bilang buying time gitu. Ya, nggak bisa. Ya, pokoknya segera lakukan sesuatu. Apakah dia nanti berusaha mau menerima upaya kita untuk mempercakapkannya dan supaya ada solusi damai, itu soal lain. Ya, betul. Jadi memang konflik itu kalau dibiarkan, kira-kira tadi selain merasa bersalah, orang jadi kemudian bisa salah tingkah terus tuh. Jadi kalau saya dengan Pak Arlianus saling membiarkan diri, aduh ini pas momennya mesti bertemu bersama gitu kan misalnya. Kita punya teman yang sama misalnya. Nah itu dia. Ini dan kasihan dianya juga gitu ya. Nanti dia ngobrol dengan Pak Arlianus, dikira dia pro ke Pak Arlianus, ngobrol dengan saya, nanti Pak Arlianus pikir pro dengan saya. Orang ketiga yang tidak tahu apa-apa menjadi ikut kikuk gitu. Dan ini mengganggu komunitas sebenarnya, mengganggu persekutuan, apalagi kalau terjadi dalam kehidupan persekutuan kita di gereja begitu ya. Ini akan sangat mengganggu proses. Konflik yang belum diselesaikan pasti akan mengganggu relasi, pasti akan membuat kikuk, bahkan membuat damai itu
hilang, tidak terwujud bahkan. Jadi konflik itu bisa membuat mencipta sesuatu yang destruktif ketika salah direspon atau tidak ditangani. Tapi ketika direspon dengan baik juga kita bisa menjadikan sesuatu hal yang konstruktif. Betul. Nah, bagaimana persisnya itu setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sularosa. Kita sedang berbincang tentang proses transformasi konflik. Kita berada pada segmen yang terakhir dan saya mengingatkan kembali apa tadi yang Pak Pendeta Mul sudah sampaikan, ya, bahwa konflik itu pada dasarnya sesuatu yang manusiawi. Dimanapun kita bisa berjumpa dengan konflik, ya, nggak usah lari lah dari konflik, hadapi saja. Karena itu bisa mendatangkan, memang bisa berbahaya atau menjadi destruktif, tapi sebenarnya ada peluang untuk mengenal lebih baik dan menjadi konstruktif. Nah, supaya kita tertolong nih Pak Mul, bagaimana menjaga agar konflik atau keadaan konfliktual itu tidak berubah menjadi destruktif dan jadi membahayakan kehidupan. Ya. Terima kasih Pak Ardianus. Yang pertama memang perlu pemahaman bersama, ya. Jadi salah satu pergumulan kenapa konflik terjadi menjadi destruktif adalah ketidaksiapan orang untuk membuka diri dan menerima kehadiran yang lain. Kalau itu terus-menerus dipelihara, itu terus-menerus dikembangkan, kita tidak akan pernah berjumpa dengan sebuah situasi menjadi lebih konstruktif. Perdamaian yang lestari itu tidak ada kalau sudah seperti itu. Karena setiap saat kita akan mencurigai terus-menerus, dan cara berpikirnya sudah, perspektifnya sudah, saya tidak mau bergeser. Jadi seperti sebenarnya mungkin sama. Contoh ya, misalnya kalau ada angka 6 begitu ya, Pak Arlianus di sana, Pak Arlianus melihatnya angka berapa itu? Angka 9. Saya 6. Lalu saya katakan ini 6, itu 9. Nah, ini yang juga kita mesti perhatikan. Sering terjadi begitu. Coba kita bergeser melihatnya dari sana gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, memang mesti ada keterbukaan di dalam diri kita. Jadi ruang pemahaman tadi itu, saya mesti rela untuk melepaskan sikap egoistik dan egosentristik di dalam diri saya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, destruktif. Pasti destruktif. Sudah bisa dibayangkan. Karena dengan sikap yang egoistik terus-menerus, saya jadi tidak peduli kan. Saya tidak mau tahu dengan keadaan orang lain. Saya masa bodoh dengan keadaan orang lain. Dan itu berbahaya di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita berada dalam sebuah komunitas dan kita berinteraksi terus-menerus. Interaksi inilah yang membuat kemudian kita bisa menjadi sebuah komunitas jika kita membuka ruang pemahaman secara baik. Kalau tidak,
tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita kerjakan. Selama-lamanya kita akan terus-menerus destruktif. Dan hidup di tengah-tengah suasana konflik yang destruktif itu, percayalah, tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Mau bicara susah, takut orangnya salah paham. Tidak bicara susah. Saya harus akui di dalam diri saya, beberapa kali saya mengalami situasi itu. Dan harus diajak bicara, harus melakukan sebuah tindakan gitu ya. Kalau tidak, akan begitu terus gitu. Nah, itu destruktif. Akibatnya apa? Kalau kemudian seperti yang tadi digambarkan, ada interaksi dan relasi dengan pihak lain, wah, ini udah jadi, dia sudah ada apa-apa nggak ya dengan yang bersangkutan? Itu akan sangat mengganggu, merusak sekali. Ya, jadi isu konfliknya ia bisa memberikan dampak yang menghancurkan, destruktif atau berbahaya ketika kita ngotot pada cara pandang tertentu yang kita punya tadi. 9, 6. Ya, betul. Tidak mau bergerak, nggak mau passing over. Betul. Menyeberang. Ya. Jadi nah, kalau saya lebih ke positif, bagaimana kalau mencipta supaya ia jadi konstruktif? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama diperlukan adalah ruang pemahaman tadi ya. Ruang pemahaman itu penting sekali di dalam proses menciptakan sebuah kondisi damai. Dan kalau itu tidak dikerjakan, orang semua akan hidup dengan keberadaan masing-masing, masa bodoh dengan yang lain. Nah, saya lebih suka kalau ilustrasinya itu dengan jembatan. Oke, ada bridging ya. Ya, kenapa? Karena jembatan itu dari pihak A dia menggunakan jembatan itu, dari pihak B juga menggunakan jembatan itu. Nah, persoalannya adalah kalau orang kemudian menggunakan jembatan itu juga hanya untuk kepentingannya sendiri. Tidak demikian harusnya. Ibarat orang berdagang dari pulau A ke pulau B, kan mesti ada terjadi pertukaran itu dalam damai. Transaksi dalam damai. Tetapi proses perdamaian ini memang tidak transaksional. Saya hanya membuat sebuah ilustrasi. Gitu ya. Yang harus terjadi adalah orang kemudian membuka ruang pemahaman itu, saling menerima, saling memberi, saling melengkapi, saling memberdayakan. Dan itu akan menjadi indah. Sebab kalau tidak, maka jika jembatan ini putus, orang akan hidup dalam dunianya sendiri di sana, dan kita hidup dalam dunia kita sendiri. Dan kalau kita hidup di masing-masing dunianya sendiri, segala sesuatunya jadi semakin mengecil, semakin menciut, karena kita tidak mempunyai pembanding, kita juga tidak mempunyai sesuatu yang lebih baik di dalam diri kita. Itu yang mesti dilakukan, Pak. Oke, jadi dialog yang terbuka maksud Pak Mul begitu? Ya, percakapan yang terbuka. Terbuka. Apakah dalam proses itu segala hal yang misalnya sempat saya pikirkan entah tentang orang yang sedang berkonflik dengan saya atau isu yang membuat terjadinya konflik itu harus semua disampaikan, atau tentang orang kita kesampingkan, Pak? Tidak juga ya. Jadi maksudnya begini, kalau tentang seseorang yang kira-kira tingkat kepentingannya atau tingkat kerentanannya sangat tinggi, kita mesti punya tata krama sih. Ada etika mempercakapkan sesuatu. Mungkin kita mempersoalkan seseorang, tetapi kita tidak sedang berada dalam kondisi untuk membongkar aib orang, kan gitu. Ini yang sangat penting. Justru kalau bisa, dan ini memang harus bisa, kalaupun kita sedang mempercakapkan seseorang, sebisa mungkin kita berada dalam posisi untuk menghormati orang itu, sehingga orang yang sedang dipercakapkan itu tidak berada dalam posisi semakin terpuruk begitu ya. Malah dia merasakan betapa saya mendapatkan ruang dalam percakapan ini. Dan kalau itu terjadi dalam kesadaran pemberdayaan seorang, karena konflik itu butuh penyadaran dan membangun kesadaran orang. Jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin yang bersangkutan itu menjadi agen di dalam perdamaian. Dia mengatakan di tengah-tengah situasi yang terpuruk, dalam kondisi dia sebagai pemicu konflik, saya malah diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, kalau kesadaran itu muncul dan proses lebih baik terbangun, maka komunitas perdamaian akan tercipta. Dan itu kerinduan kita bersama-sama. Tetapi sebaliknya, kalau itu tidak dilakukan, orang yang sedang dipercakapkan itu semakin ditekan, semakin diburuk-burukan begitu, semakin dianiaya.
mana bisa dia kemudian menjadi berdaya. Malah dia semakin menderita. Dan dalam penderitaan seperti itu, dia memilih untuk tidak berada dalam komunitas yang demikian. Dan itu merugikan semua. Kalau yang bergerak memakai jembatan yang satu pihak, Pak, saya udah bergerak tapi Pak Mulnya atau Pak Mul udah, tapi saya diam aja nggak mau. Lalu gimana? Nah, ini yang kalau di dalam strategi penanganan konflik kita sebutnya kaukus. Kita butuh kaukus. Kaukus ada satu momen orang kemudian melakukan percakapan-percakapan terpisah. Jangan-jangan dia belum bisa melewati jembatan itu karena ada sesuatu yang membuat dia tidak merasa damai. Membuat dia dengan tidak, pihak ketiga maksudnya berarti. Ya, untuk itu mungkin dibutuhkan pihak ketiga. Atau kalaupun dia mau bernegosiasi, proses negosiasi ini betul-betul harus dilakukan dengan cara yang sangat baik. Karena kalau tidak dan di pihak sana saya nggak siap. Karena apa? Karena dia tidak nyaman, juga tidak aman. Unsur sekuritasnya nggak ada. Nah, kalau itu terjadi, jangan-jangan memang betul butuh orang ketiga. Karena di dalam prosesnya kan butuh trust. Ada sesuatu yang orang harus kerjakan sebelum mencapai titik itu. Jadi kita mesti punya asumsi positif bahwa kalau ia tidak bergerak, bukan berarti dia tidak mau memulai percakapan rekonsiliatif, tetapi mungkin ada sesuatu yang menghalanginya, ada ketakutan tertentu barangkali tadi. Betul. Apa? Karena ada sebuah teori yang disampaikan begini. Kalau orang berkonflik, lalu tingkat konfliknya terjadi pada seseorang ini dia rentan, lemah, dan yang satunya powerful, yang terjadi kekerasan, penganiayaan. Untuk kelompok ini nggak bisa dia datang, susah begitu ya. Keiko Müller-Fahrenholtz, dia menuliskan di sebuah buku rekonsiliasi betapa gegabahnya katanya saya sebagai orang Jerman menuliskan demikian dengan pengalaman dan situasi yang begitu. Karena yang terjadi orang teraniaya karena saya. Nah, itu mungkin dibutuhkan orang lain, pihak ketiga. Karena demikian juga kalau sama-sama kekuatan dayanya sama gitu ya, sama-sama punya power, kekerasan juga yang terjadi. Nah, karena itu dibutuhkan tahap pertama ada proses edukasi, tahap kedua ada proses pemberdayaan melalui berbagai pelatihan. Di tahap ini penyadaran-penyadaran ditimbulkan supaya yang latensi itu bisa kemudian tidak diteruskan begitu ya, tetapi diangkat ke permukaan pelan-pelan kepada penyadaran sampai kemudian mencapai satu titik yang sustainable, ya, lebih langgeng di dalam perdamaiannya. Baik Pak Mul, ini percakapan yang sangat menarik. Sayang memang waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, apakah ada semacam pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Ardianus. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, tidak ada di antara kita yang bebas dari konflik. Setiap orang berpotensi hidup di dalam konflik. Tetapi yang diperlukan dari kita adalah membangun sebuah kehidupan dan menciptakan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan satu inisiatif dari dalam diri kita untuk menciptakan sebuah kehidupan yang konstruktif, yang membangun. Dan karena itu, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita hidup bersama dalam sebuah komunitas yang penuh damai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Mul atas berbagai hal yang sudah disampaikan pada episode kali ini, dan kepada para sahabat, terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Saya percaya bahwa percakapan ini menolong kita untuk memahami konflik, dan betul-betul harus punya rasa percaya bahwa konflik itu sesuatu yang biasa saja. Hadapilah dengan baik, dengan keterbukaan, dialog yang terbuka, dengan etika-etika percakapan yang baik, sehingga ujungnya adalah hal-hal yang membangun, hal-hal kesempatan untuk membuat relasi menjadi semakin dekat. Bila ada masukan-masukan dari para sahabat, silakan kirimkan kepada kami melalui 0812 8188 9191, 0812 8188 9191. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.